Apa sebetulnya keuntungan dan kerugian dari melakukan kegiatan multitasking? Saat ini kita akan melakukan sebuah tes. Ini adalah tes multitasking klasik untuk menggambarkan apa yang terjadi pada perhatian kita saat kita mencoba melakukan banyak tugas dalam waktu bersamaan. Kamu mungkin berpikir kamu bisa melakukan multitasking, tapi mari kita lihat faktanya. Kata multitasking pertama kali muncul di media cetak tahun 1965 dalam manual komputer mainframe. Otak manusia memang luar biasa, tapi tidak seperti komputer, kita hanya punya satu prosesor. Jadi apa itu sebenarnya multitasking? Ya, kita semua bisa melakukan banyak tugas secara fisik. Misalnya, menepuk kepala sambil mengusap perut mungkin terasa rumit pada awalnya. Namun, kita bisa belajar melakukannya. Tapi secara mental, kita tidak dapat melakukannya. Banyak dari kita melakukan peralihan tugas dengan cepat. Faktanya, rata-rata orang berpindah tugas setiap menit. Dalam jangka pendek, hal ini memang bermanfaat. Namun, dalam jangka panjang, ada harga yang harus dibayar. Kegiatan seperti melakukan video call sambil memeriksa email itu bukan hanya akan menambah beban kognitif pada otak kita, tapi juga membuat kita lebih lelah dan juga stres. Saat perhatian kita teralihkan dari tugas utama pekerjaan kita memerlukan waktu hingga 23 menit untuk kembali ke tugas awal. Itu artinya time productivity kita akan semakin berkurang. Setiap kali kita berpindah tugas atau perhatian, otak kita harus mengkonfigurasi ulang. Dan itulah sebabnya kita seringkali merasa lelah di penghujung hari tanpa menyelesaikan semua tugas. Text switching yang terus-menerus ini juga mengarah pada apa yang penulis Brigitte Scott sebagai time confetti, yaitu melakukan segalanya sekaligus dalam satu waktu. Misalnya, kita sedang duduk menonton film bersama orang yang kita cintai. Di saat yang sama, kita juga memeriksa deretan para aktor di internet, lalu memeriksa email dan membeli sepatu baru yang sedang flash sale. Alhasil, seringkali kita bertanya pada pasangan kita mengenai apa yang terjadi di film tersebut. Kita harus memahami cara kerja dari text switching atau peralihan tugas. Text switching bukanlah kesalahan kita. Ini adalah pemrograman sederhana yang dapat kita perbaiki. Kita dapat memperbaikinya dengan memanfaatkan neuroplastisitas. Neuroplastisitas adalah kemampuan otak kita untuk mengatur dirinya berdasarkan pengalaman baru. Ini akan digunakan sebagai dasar untuk memprogram ulang beberapa kebiasaan digital kita untuk bisa meningkatkan fokus, kualitas tidur, hubungan, hingga keselamatan kamu. Terima kasih sudah belajar dan bertemu bersama.